Pertiwi, lestarikan alamku. Demi selalu berdiri. Nah, buat teman-teman, jadi setiap ngerjain pohon itu alat terus lengkap ini. Kalau nggak lengkap, nanti warawiri bingung lagi nih. Nah, teman-teman udah punya perlengkap belum? Jadi kita mau awali main bonsai, nah, mau mengenal bonsai lebih dalam. Jadi yang perlu dilengkapi teman-teman tuh kalau bonsai kecil, nah kayak Pak ini loh, punya nih potongan kawat ini, kecil, ya. Perlu tang, nih, ini untuk kawat. Untuk apa pegang kawat atau tekuk kawat. Kalau ini untuk pemotong kawatnya kecil. Ada juga punya pemotong yang besar. Ambil dulu. Nanti agak bingung pas kerja. Nah ini. Jadi ada nih pisau ini untuk tujuannya kita praktekkan nanti tujuannya apa. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini namanya tidak boleh lupa. Kalau santiji tidak di sini, no problem ya, tidak ada masalah ya. Jadi kalau yang model waru, sancang, penting putri, salap kambium itu wajib. Tapi sebenarnya semua pohon wajib ya. Jadi cuma kalau santiji boleh. Pada juga kalau ada yang potong keras nggak pada isi pun enggak. Ya selesai itu. Nah, kita hari ini diskusi sedikit terkait dengan mengerjakan pohon. Tadi kan punya program waru. Ini salah satu waru lokal. Waru lokal yang kita proses. Seperti apa hasil landingnya? Apakah lebih rapat, lebih jarang, atau bagaimana? Tapi lihat teksturnya, karakternya luar biasa. Nih, teman-teman bisa perhatikan. Pada program cuma di pot ini aja. Kalau proses seperti ini butuh berapa lama kalau yang udah seperti lama ini lumayan. Ini kalau waru lokal ini prosesnya lebih lama ketimbang waru India atau waru Taiwan. Jadi lebih apa ya? Lebih bagusnya kalau pada lihat sih waru lokal ini lebih kuat ya kayunya. Jadi kalau Taiwan tuh lebih apa ya? Lebih lembek dagingnya tuh kayunya itu. Kalau lokal tuh kuat ya. Nah terus jarak antar ruas itu lebih rapat waru lokal. Nah seperti ini. Terus kalau seandainya kalau saya lihat akar dari waru lokal ini kan sangat bagus Pak. Kira-kira pencapaiannya sama seperti waru-waru India atau Taiwan gitu nggak? Sebenarnya akar itu hampir sama semua pohon ya. Tergantung kita mampu nggak mencapainya. Nah jadi untuk pencapaian itu kembali tergantung kita, kreativitas kita, mau nggak mengarahkan, konsisten nggak, bisa nggak mengarahkan. Nah ini kan di sini ada berapa mekanisme yang harus dikerjakan. Satu, kalau cangkok itu prosesnya kan dia akar banyak dulu. Setelah akar banyak, habis ditanam, habis itu dikasih alas dulu ya. Kasih alas, ditanam, akar itu digemburin. Nah nanti dikasih alas tanam, otomatis dia akan berkembang. Pilih lagi yang paling besar-besar. Artinya yang paling kuat lah gitu loh. Pilih berapa, mungkin dia keliling pohon ini pilih antar 6 atau 7, tidak masalah. Nah, saya contoh dengan pohon yang ada ini Pak. Pohon ini kan informal ya konsepnya. Ya. Biasanya dalam pohon cangkokan itu biasanya banyak sekali tumbuh akar. Ya, karena ditanam langsung. Ya, tanam langsung kan Ya, gitu. Biasanya banyak tumbuh akar. Nah, pemilihan akarnya itu cara-caranya seperti apa, Pak? Caranya simpel aja. Dalam pemilihan itu kan pohon setelah ditanam, otomatis akar kan ada yang subur nih. Pasti ada akar yang lebih besar dan kecil. Ya. Terutama kalau kita pilih akar itu bagian atas-atasnya. Bibir cangkokan dulu kita ambil. Ya. Berapa biji keliling itu ya siksa aja. Mungkin kalau sudah tangan ini jari ini ya ambil keliling itu berapa, 7 atau 8. Nah setelah itu tanam, pasti ada dominan. Yang paling tentu yang paling kita pilih itu di bawah cabang ini.
di bawah cabang pertama akar nih wajib ada ya kalau pohon itu mau bagus, wajib Ya. dapat. Itulah kelebihan kita di program kelompok tani bonsai The Max. Jadi benar-benar kita konsep program pohon apa yang kita mau, konsep seperti apa yang kita mau, terus akar yang seperti apa kita inginkan. Ya tentunya mencari yang terbaik. Itu udah pentingnya adanya perkumpulan kelompok tani. Jadi sana ada edukasi pohon apa yang kita program. Terus arahnya kemana program kita ini? Laku nggak? Nah kembali ke sana. Jadi yang paling penting dominan akarnya di bawah cabang ini wajib 2 dulu. Nah terus kalau di belakang ini apa 2, di depan 2, silakan. Berarti berapa jadinya? 6 kan? Ya. Nah jadi 6 ini maksimalkan, besarkan. Setelah dia besar, nah kayak seperti ini. Jadi kita pendek ini potong. Nah kalau sistem 4D kan di sini dulu dipotong semua. Kalau udah besar ya, nah di belakang biarin dulu berkembang 6. Setelah akar sabut kumpul, baru di belakang lagi plang, potong. Pendek berarti buka lagi. Nah setelah dekat 6 ya. Jadi setelah berkembang bongkar lagi, paskan di media lagi arahnya. Itu kalau akar, jangan lupa ya, konsisten intinya. Nah, dalam akar itu juga kebanyakan akar itu kan kadang ada yang besar, terus ada yang kecil. Mana yang seharusnya gitu loh? Harus besar semua kah? Apa boleh besar, boleh kecil yang lain? Ini akar tuh tumbuh jarang rata besarnya. Ya. Kecuali akar itu banyak dia, baru rata dia. Kayak jari-jari lah begini. Nah, tapi kalau dia di antara pohon ini akarnya ada 6, pada bilang tadi, kayaknya nggak barengan deh besarnya. Pasti ada besar ada kecil ya kalau secara alami kita rawat. Apalagi sistemnya cutting ya, cutting grow ya. Jadi teman-teman lakukan, oh ini udah besar dipotong. Oh ini agak besaran, oh ini agak kecil biarin. Cara saya nggak sama besarnya. Karena kita udah ngatur juga, betul nggak? Kalau akar yang dominan lebih besar kita potong, kurangi akar serabutnya. Kalau akar yang masih kecil kita banyakin akar serabutnya, dibiarkan nyari makan dulu. Apalagi dikasih pupuk, lebih cepat besar. Yang penting dipilih program di atas, program di bawah. Biasanya teman-teman kan gini, dia program di atas jarang memperhatikan di bawah, betul nggak kira-kira? Siapa yang begitu? Ya. Kasihkan main di atas. Jadi sekarang harus imbang. Di atas main cutting, di bawah juga main cutting. Yang jelas harapan kita di kelompok tani ini bagaimana seni kita ya kita tuangkan benar-benar terarah, terprogram. Contoh kalau waru seperti ini, padahal biarkan aja warunya. Arahin kawat dikit-dikit ya seperti ini. Habis itu udah waktunya buka kawat. Nah, buka kawat, kita pruning dulu. Setelah itu kita arahkan lagi, mana yang dibuang, mana yang biarkan. Betul nggak? Yang penting setiap cabang itu perhatikan, arahkan benar. Contoh nih, ini cabang kedua nih. Benar-benar arahkan, dipecah dia berapa cabang, anak cabang, pada bagi 3 nih. Nah, cabang, anak cabang. Betul nggak? Ini ada anak cabang. Pecah lagi. Terus seperti itu. Nah, ujungnya mana? Ujungnya mana? Ini ujungnya mana? Nah, dia saling tarik-menarik ini juga bengkak besar. Cuma kadang-kadang teman-teman kan naik dibiarin, ada di sini menyilang dibiarin, gitu loh. Harus diarahkan. Apalagi desainnya pohon ukuran di bawah 30 cm. Dan pada anjurkan, kenapa dominan setelah dapat batang cabang seterusnya kita program di pot, kenapa biar nggak kebablasan. Dari samping itu kalau di pot tuh lebih lebih terkontrol kita, lebih sering nengok dia, lebih sering kita mengarahkan daripada di luar di ground kebablasan. Ya, kadang tuh. Masuk akal? Nah, tergantung teman-teman sekarang. Pilih yang diprogram di pot atau program di ground di bawah. Nah, jadi kalau hasilnya maksimal, kesantuannya lebih kuat, ya padahal lebih dominan program di pot ya. Cuman memang agak repot. Repotnya apa? Sering penyiram, sering kontrol. Kalau di ground kan ya secara otomatis lebih lengah ya. Lebih lengah, kita biasanya males kadang nengok. Apalagi lagi sibuk. Tapi kalau di pot wajib, sesibuk apapun Anda harus wajib nengok pohonnya. Kenapa? Kalau tidak, nah biar bisa kering pohonnya, layu dulu. Oke, nah itu di
akar. So, Saya cek Nah, dulu. ini saya lihat percabangannya Waruh ini rapat-rapat tadi. Biasanya Mana? Waruh itu sangat susah untuk mencari cabang agak rapat seperti ini. Nah itu udah Gimana perbedaan. Ini mungkin ya kita kan edukasi ini belajar, teman-teman. Pak De juga masih belajar. Jadi mana kira-kira dominan waru itu waru lokal, apa waru yang kita proses seperti biasa India atau Taiwan? Taiwan. Kalau Pak De lihat dari teksturnya ya, kok lebih condong ke ini ya, ke waru lokal. Nah cuman nyari batangnya yang bagus itu memang agak, tapi kan butuh proses semua. Ini lokal ini, bukan Taiwan. Ini hasil cangkokan begini ya kayaknya. Mungkin cangkoknya dari teman juga ini. Jadi dia dari teman. Pada sebenarnya ingin tahu aja prosesnya seperti apa sih. Jadi kata di saat kita berbagi pengalaman dengan teman itu bicara realita, bukan cerita. Ini fakta. Nah di senior dulu kan ada Pak De ya, Pak De Kari. Karena pohonnya bagus waru itu. Itu kan waru lokal. Waruh lokal ya. Itu dapatnya di Singaraja nggak salah. Itu keren. Pak De terinspirasi dari beliau itu. Nah gimana kalau pohon waru lokal ini kita budidayakan dengan bagus dan baik? Hasilnya seperti apa? Nah itu. Tapi kalau lihat dengan yang lain sih Taiwan nama ini bagus juga. Cuma kan ada salahnya kita mencoba yang lokal. Nah seperti ini kondisinya. Kalau medianya sama deh. Kalau Media sama aja. Pasir malang boleh. Campur sekam bakar, coco peach, ya. Habis itu sekam mentah boleh. Toron kambing, bubur. Waru kan untuk media dia simpel aja nggak poros. Ya, ini kan tadi di depan kita lihat lukanya Mana nih? besar sekali. Lukanya ini tadi. Kira-kira Kalau- lama atau gimana nanti? Nah ini? tergantung kesuburan. Jadi kalau di sini kan ada sistem cutting, ada sistem loss. Setelah kita cutting, loss. Setelah cutting, loss. Jadi itu akan mempengaruhi untuk perkembangan kambiumnya. Ya, Itu otomatis. Tapi kalau kita press terus, nah kambium ini tidak kunjung tumbuh, tidak kunjung nutupi. Itu tantangan kita di bonsai. Nah, kadang-kadang kan hindarilah luka yang besar. Kalau pada ini kan bahannya, kalau ini sebenarnya dulu kan mukanya dari sini. Dari mana? Dari Pak De ini mukanya. oh dibalik itu ya? Ya, Pak De balik mukanya. Kurang enak dari sini. Munggung dia. Munggung dia kalau dari sini. Nah, maunya lukanya di belakang. Cuman ini munggung. Cuman Pak De pakai dari sana mukanya. Dari sini Bukan ya. munggung. Tuh. Dan backnya juga dapat dari sini lebih enak daripada di sana. Nah, coba nih kan backnya enak. Kalau pandangan sama-sama enak sih. Cuman Pak De lebih condong di sini. Cuma tantangan lukanya mau sembuh nggak? Ini yang berat. Apalagi baru lokal ya. Ya, ini lukanya menganga lebar, teman-teman. Tuh. Ayo kita kerja dikit, main cutting aja lah.